kumpulin tugas, kerjain tugas tepat waktu. Umumnya biasanya soal ujian itu lebih sulit daripada apa yang dibahas di kelas. Karena waktu pembahasan di kelas ada keterbatasan waktu. Setuju temen ya? Oke, nah di konten hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang jurusan IT. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman, ya. Banyak yang cerita ke saya curhatnya begini, kok saya kuliah IT nih. Saya kuliah IT udah masuk ke semester sekian, entah semester 3, semester 4, ya. Tapi saya masih struggle banget. Terus banyak juga yang bilang gini, kok saya merasa salah jurusan ya. Terus ada lagi yang bilang kayak gini, kok saya pengen banget pindah jurusan, gue udah muak sama kuliah IT. Saya mau bagikan di konten kali ini tips supaya Anda bisa kuliah IT dan dapat nilai yang bagus. Kenapa? Karena ini adalah hal yang penting ketika Anda mau ngelamar di satu pekerjaan, ketika Anda udah lulus S1, Anda pasti harus lampirkan CV dan juga transkrip nilai. Oke? Kenapa? Karena perusahaan itu nggak kenal Anda. Ya, gimana perusahaan itu menilai kemampuan Anda di fase awal, khususnya Anda sebagai calon fresh graduate. Oke? Nah, yang pasti dilihat adalah nilainya. That's why kenapa nilai Anda harus banget bagus. Saya mau bagikan tipsnya supaya Anda bisa survive kuliah IT dan juga dapatkan nilai yang maksimal. Nah, tips yang pertama adalah ya ketika Anda kuliah IT, Anda harus datang tepat waktu. Oke? Soal datang tepat waktu ini tricky banget teman-teman. Ya, biasanya kalau di kampus ada batas keterlambatan. Batas keterlambatan sekian menit. Oke, berbeda dengan pada saat kita SD, SMP, SMA. Ya, kalau di SD, SMP, SMA, Anda datang telat, ya udah, Anda langsung dianggap telat. Ya, mungkin ada hukumannya, Anda nggak bisa masuk kelas dan lain-lain. Ya. Nah, ketika di kuliah biasanya ini lebih longgar. Kenapa? Karena gini, ada batas keterlambatan. Dan kalau dosennya cuek, umumnya Anda terlambat pun ya bisa tetap masuk kok. Gitu loh. Nah, tapi ingat, saya mau kasih tips begini ya. Dosen juga manusia. Ya, ibaratnya coba posisikan diri Anda jadi dosen. Terus Anda lihat ada satu mahasiswa, katakanlah mahasiswa ini namanya X, ya. Si X ini udah datang telat mulu, ya, di kelas duduk paling belakang, main game pula, gak pernah merhatiin. Pada saat ujian, ternyata sebenarnya si X ini pinter. Oke, si X ini aslinya orangnya pinter, tapi dosen ini nggak kenal dia. Dosen ini hanya nilai si X ini adalah orang yang tukang telat, ya duduknya paling belakang, selalu main game, nggak pernah merhatiin waktu dijelasin. Ya, nah waktu ujian ternyata si X ini kepalanya kepetok ember semalam ya. Ya, jadi kemampuannya menguap semua. Nah, jadi waktu ujian dia ada hal-hal ya yang harusnya dia bisa kerjain tapi kurang maksimal. Oke. Nah, bayangin Anda jadi dosen. Mungkinkah dosen ini akan memberikan toleransi? Oke, atas kesalahan-kesalahan kecil? Ya nggak mungkin lah. Dia pasti mikir, wah si X ini kan yang tukang telat nih, udah tukang telat ya, bajunya berantakan, nggak pernah merhatiin di kelas, main game, hidup lagi gitu ya. Nah, udah langsung dicoret aja semua, ini kacau nih anak. Ya, coret aja, thread, selesai. Oke, nah jadi tips yang saya mau bagikan yang pertama adalah Anda harus datang tepat waktu. Selain itu, kalau bisa udah datang tepat waktu, Anda duduk di paling depan. Ya, ini bukan masalah cari muka sama dosen, bukan. Oke, kenapa? Kalau Anda duduk paling depan, Anda pasti nggak enak kalau Anda nggak merhatiin, bener nggak? Iya kan? Karena muka Anda kesorot banget nih. Ini dosen pasti kenal sama Anda. Ya, oke. Anda nggak perlu cari muka, pura-pura nanya. Ah, itu mah kacau lah. Ya, nggak perlu tuh. Ya, no drama klub, gitu ya. Oke, Anda cukup duduk paling depan, Anda perhatiin aja. Waktunya Anda perlu nanya, kalau memang Anda nggak ngerti, Anda boleh tanya. Kalau memang udah ngerti, ya bagus. Ya, oke. Terus Anda catat poin-poin pentingnya. Ya, dengan Anda duduk paling depan, Anda akan sadar poin-poin yang biasanya ditekankan sama dosen ini. Biasanya poin-poin yang ditekankan ini adalah poin-poin yang penting. Jadi yang penting Anda harus catat. Oke? Ya. Jadi tips yang pertama adalah datang tepat waktu, kalau bisa duduk paling depan, perhatiin, bikin catatan. Terus yang kedua adalah ya, Anda harus kumpulin tugas.
kumpulin tugas, kerjain tugas tepat waktu. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, ya. Umumnya biasanya soal ujian itu lebih sulit daripada apa yang dibahas di kelas. Kenapa? Karena waktu pembahasan di kelas ada keterbatasan waktu. Setuju teman ya? Setuju teman-teman ya? Oke? Pasti ada keterbatasan waktu. That's why kenapa nggak mungkin semua case dibahas di kelas. Ya, waktu ujian biasa case susahnya keluar tuh. Ya, studi kasus yang susahnya keluar. Jadi gini, waktu Anda belajar di jam kuliah, pasti Anda dapat basic-basicnya. Oke? Terus ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini ya mempersiapkan Anda menuju ke studi kasus yang susah tadi yang akan keluar pada saat ujian. Itulah alasan kenapa Anda harus belajar. Anda harus kerjain tugas. Kalau Anda udah kerjain tugas, minimal Anda lebih terlatih dibandingkan dengan orang-orang yang nggak ngerjain tugas. Terus apa lagi? Ya, kalau Anda ngerjain tugas, Anda harus kumpulin tugasnya. Oke? Nah, Anda pikir deh sebenarnya. Kalau Anda jadi dosen, mahasiswa ada ribuan. Katakanlah dosen ini ngajar di 5 kelas. Ya, dulu saya kuliah. Ya, waktu saya kuliah itu per kelas ada sekitar 70 orang. Dari satu kelas 70 orang, katakanlah dosen ini ada ngajar 5 kelas. Berarti dia akan ngajar berapa? 350 orang. Setuju ya? Nangkap teman-teman ya? Nah, jadi Anda bayangin deh, dosen ini kasih tugas, berarti dia setiap kasih tugas, dia harus periksa 350 orang yang ngumpulin ke dia. Mungkin nggak diperiksa semua? Nggak mungkin. Oke? Nggak mungkin dia periksa semua. Tapi dia akan lihat siapa yang kumpulin. Ya, bener nggak bener, minimal anak ini kumpulin, ada niat untuk belajar. Nah, jadi minimal dengan Anda kumpulin tugas, ya, Anda bisa dapat nilai tugas juga, ya. Terus Anda bilang begini, Ko Alvin, nilai tugas kan cuma 10-15%, ya. Nilai ujian akhir itu kan 50%. Iya bener, kalau nilai ujian Anda bagus, ya bener Anda bisa nabung 50% tadi. Kalau jelek, mau nolong dari mana coba? Ya, nah jadi kurang lebih begitu. Yang ngerjain tugas penting. Selain untuk latihan persiapan ujian, Anda bisa nabung nilai. Ya minimal Anda kumpulin. Ya, tapi jangan keterlaluan juga gitu ya. Anda harus punya mindset gini. Anda ngerjain tugas untuk mempersiapkan ujian. Oke, jangan asal kumpul aja nih kertas kosong. Anda tahu nih dosen belum tentu periksa, kumpulin kertas kosong. Main thread teman-teman. Ya, jangan jadi mahasiswa yang kayak gitu. Oke, nah terus tips yang ketiga adalah Anda harus pilih pergaulan. Ya, kenapa pergaulan ini penting banget? Nah, jadi ceritanya gini. Saya mau bagikan sedikit. Ada satu pepatah yang ngomong begini. Ya, masa depan Anda 10-15 tahun ke depan tergantung dari 5 orang terdekat Anda. Wah, ini quotes keren banget saya bilang. Kenapa? Ini bener-bener terjadi. Ya, saya dapat quotes ini pada saat saya SMA dan saya mulai lakukan. Ya, saya bergaul dengan siapapun. Ya, tapi saya pilih. Saya mau dekat dengan orang yang seperti apa. Sekarang versinya anak yang lagi kuliah IT. Ya, jadi Anda harus pilih. Anda bergaul dengan orang-orang yang suka belajar, ya, atau orang-orang yang hobinya main nih. Hobinya main tuh macam-macam. Ya, hobinya keluyuran gitu ya. Terus apalagi? Clubbing, ya, kelayapan bingung saya bilang. Oke. Terus apalagi? Dugem, ya, duduk gemeter gitu ya. Wah, ini kacau. Ya, kalau Anda bergaul sama orang yang kayak gitu, ujung-ujungnya begini. Ya, ketika Anda misalnya Anda kuliah gitu ya. Anda kuliah bergaul sama teman-teman yang hobinya hura-hura. Ya udah, di kelas pasti Anda nggak akan merhatiin. Setuju ya? Anda merhatiin pun pasti diejek-ejek sama dia. Lu serius amat sih kuliah, hidup lu jangan serius banget. Bener ya? Hidup lu serius amat sih, nge-flow aja Jack. Ya kan? Today is today, tomorrow is tomorrow. Oke? Nah ujung-ujungnya Anda diomongin begitu terus tiap hari. Anda akan mikir, iya ya kayaknya hidup gue terlalu serius ya. Contoh lagi, Anda misalnya bergaul sama temen yang suka hura-hura tadi. Begitu pulang kuliah, Anda udah tahu, gue pulang kuliah gue harus review. Ya, ini pelajaran tadi pada saat praktek gue belum terlalu paham, jadi gue pulang harus ulangin. Oke, karena Anda bergaul sama temen yang suka hura-hura, dia akan bilang kayak gini, ya, lu kemana pulang? Udah yuk kita main FIFA, ya,
kita bikin liga nih, liga ya. Kalau seandainya yang juara nanti ya kan, gue traktir deh. Kalau lu juara gue traktir deh. Gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Anda nggak akan belajar, Anda akan main. Ya. Nah, jadi Anda harus pilih Anda bergaul dengan siapa. Ya, nah itu tadi kalau Anda punya pergaulan yang jelek. Kalau Anda punya pergaulan yang bagus, ya pulang Anda bisa belajar bareng, Anda bisa sharing bareng, apa yang Anda udah paham, ya bisa saling tukeran informasi, ya dan lain-lain. Oke, jadi tips yang ketiga tadi adalah Anda harus pilih pergaulan Anda. Tips yang keempat, Anda harus ulangin apa yang Anda pelajari hari itu, ya di rumah. Minimal siapin waktu 3 jam sehari. Ya, ini udah saya lakukan pada saat saya kuliah dulu ya. Yang saya lakukan adalah gini, setiap saya habis kuliah pulang, saya akan ulangi apa yang saya pelajari. Saya siapin waktu untuk ngoding minimal 3 jam sehari. Sering lebih nggak? Enggak sih sebenarnya. Ya, 3 jam aja cukup. Ya, 3 jam kita ngulangin, kita ngulik, itu udah cukup bikin Anda pinter kok. Ya, tapi masalahnya banyak dari mahasiswa IT, anak IT, ya, yang udah tahu tips ini, tapi dia nggak konsisten lakukannya. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda konsisten, Anda lakuin ini, Anda pasti dapat nilai yang bagus. Kenapa? Karena belajar IT itu butuh latihan, nggak seperti belajar sejarah. Ya, yang Anda bisa sistem kebut semalam, Anda hafalin selesai. Ya, jadi Anda butuh latihan karena dengan latihan logik Anda terlatih. Ya, semakin logik Anda terlatih, Anda akan semakin cepat nge-solve suatu problem. Nah, terus yang kelima, ya, yang kelima adalah ini penting banget, ya. Bill Gates bilang gini, everyone needs a coach. Ya, nah Anda harus cari mentor. Kenapa? Ya karena dengan Anda punya mentor, Anda akan punya tempat bertanya. Anda punya tempat untuk konsultasi, nggak hanya seputar pelajaran kuliah doang. Ya, kalau Anda punya mentor yang tepat, Anda bisa konsultasi berbagai hal, bahkan memilih perminatan pun Anda bisa dapat informasi yang tepat. Jadi tips dari saya adalah Anda coba cari mentor. Ya, sekarang gampang banget cari mentor, cari dari Instagram, udah gampang kok carinya. Ya, Anda cari nih figur-figur yang menurut Anda ini bisa jadi panutan. Ya, bisa memberikan informasi yang daging banget buat Anda. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tips dari saya adalah 5 tadi ya, Anda harus lakukan 5-5-nya. Kalau Anda udah lakukan 5 ini, saya jamin Anda pasti dapat nilai yang bagus pada saat perkuliahan. Nah, buat Anda yang ngalamin kesulitan, Anda boleh sharing dong. Ya, kesulitan apa sih yang Anda lagi alamin? Dan saya pengen tahu nih, saya kan udah kasih 5 tips. Ya, tips mana aja sih yang udah Anda lakuin saat ini? Coba tulis di kolom komentar. Ya, dan kalau Anda ngerasa ada temen yang butuh informasi ini, ya yang lagi stres kuliah IT, terpikir pindah jurusan, Anda boleh share video ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau Anda masih mengalami kesulitan juga, yuk cek website Course Indonesia ya, supaya Anda dapat info-info yang terupdate nih, dan Anda bisa dapat mentor yang berkualitas. Oke, sekian dari saya dan see you on the next video. Bye.